Ya, saudara, lihat. Hari ini tema kita adalah tahayul tuyul laknat bagi penista agama Islam. Ya, apakah benar? Nyatanya saya hari ini aman-aman saja kok. Ya kan? Aman-aman saja. Kalau Anda di Indonesia, yang melaknat apakah Allah? Bukan. Yang melaknat adalah orang Islam. Artinya Allahnya orang Islam ini nggak mampu, saudara. Impoten. Ya, kalau Allahnya orang Islam sanggup melaknat saya, kan dia tinggal bersabda saja kan. Ah, Swedan gue ya, JPZ mati gue kan, mati kan saya kan. Tapi nyatanya saya masih hidup sampai sekarang tambah sehat, tambah seger, tambah makmur. Malah saya bisa mengkoordinir gerakan diakonia yang lebih hebat daripada yang Allah Islam pernah lakukan di muka bumi ini. Ya kan? Ya kan? Diakonia yang kita lakukan, proyek-proyek yang kita lakukan adalah proyek yang lebih hebat daripada yang pernah dilakukan oleh Allah Islam. Kalau Allah Islam malah hebat dalam bunuh orang. Maksudnya, nyuruh Muhammad sama nyuruh teman-temannya. Ya kan? Coba, kok jahat sekali ngomongin orang Islam. Kan banyak yang Islam yang teman-teman bapak. Iya, saya banyak teman orang Islam tapi baik-baik. Dan kamu sebut mereka bukan Islam. Nah, orang Islam yang saya maksud adalah Anda ini. Ya, Islamnya Anda ini. Kalau yang mereka Anda sebut bukan Islam kan, teman-teman saya itu kan. Bahkan Denny Siregar sama Ade Armando aja kamu bilangin bukan Islam. Ya kan? Jadi Islam yang Anda ini. Islam yang Anda ini yang saya maksud. Ya kan? Kalau memang Allahmu sanggup melaknat saya, kenapa nggak dilaknat-laknat? Kenapa malah tambah hidupnya tambah enak? Ya. Nah, kalau di Alkitab nggak diajari melaknat orang. Anda tidak dikatakan akan dilaknat kalau Anda menghina Yesus, kalau Anda menghina Roh Kudus. Ya, nggak ada ampun. Tetapi bukan dieksekusi oleh kita. Tetapi kalau di dalam Islam, ya bunuhlah orang yang menghina agamamu. Bunuhlah. Ayatnya tertulis di Al-Quran dengan jelas. Disuruh bunuh orang yang menghina agamamu, saudara. Ya, ya, suruh bunuh, saudara. Perangilah orang yang mencaci agamamu. Kalau dalam Kristen enggak, beda banget ya. Karena Roh Kudus yang bertindak, contohnya Herodes. Ya, ini suara Tuhan ditampar oleh malaikat kan. Anania Safira, dia menghina Roh Kudus, langsung mati. Bukan Petrus angkat senjata langsung diparang. Ya, itu kalau sahabatnya Muhammad itu kan ada yang orang-orang yang mencaci maki apa ya istrinya menghina Muhammad, lalu dicekek bunuh sama sahabatnya Muhammad itu. Padahal pengen kawin lagi, saudara. Pengen kawin lagi nggak boleh, alasannya karena mencica Nabi. Karena Nabi kawin-kawin terus bolak-balik, dicaci maki. Katanya. Beda ya. Beda ya. Ada hal yang beda di dalam Kristen dan Islam. Di dalam ke-Kristen, kamu kalau mencaci maki orang Kristen, disuruh bilang, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Bukan disuruh bunuh. Ya, disuruh berdoa bagi orang yang mencaci maki kamu. Ya, bagi yang menghina kamu, yang menganiaya kamu. Kalau dalam Islam, bunuh, perangi orang yang mencaci agamamu. Ya, perangi ya dalam At-Taubah itu ya, At-Taubah 9 ayat 12 itu. Suruh perangi, saudara. Bahkan di dalam Asbabun Nusul dan di dalam keterangan-keterangan tafsir-tafsir yang lain, memang disuruh bunuh, perlakukan seperti orang murtad. Bunuh. Artinya, Islam tanpa orangnya yang menghukum, Allahnya itu nggak ada. Artinya Allah Islam itu benar-benar nggak ada, saudara. Anda mau ngapain sama saya, Allah itu nggak ada. Nggak, kalaupun ada nggak berkuasa, nyatanya perlu kamu kan buat belain kan. Lalu di manakah laknat bagi pemeluk agama Islam? Oh nanti di neraka, nerakanya aja belum tentu ada, saudara. Allahmu aja masuk neraka. Apakah kemudian ya kamu masih mau tetap percaya? Bodoh, goblok kamu. Bahkan orang yang percaya sama Tony Daud sama Gilbert aja saya tolol-tololin, saudara. Apalagi Anda mau percaya sama Islam yang katanya Allahnya melaknat orang yang menista Islam.
KC dihukum 10 tahun, kasih tai. Nah itu kalau nggak ada Napoleon Bonaparte si Raja Tai itu kan, ya KC aman-aman saja kan. Gara-gara ada Napoleon si Raja Tai, artinya Islam tanpa Napoleon, Islam itu tidak berdaya, saudara. Contohnya saya, ya kan? Contohnya saya, ya kan? Bisa apa Islam terhadap saya? Nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang bunuh saya, itu orang, bukan Allah. Kalau Herodes, nggak ada yang bunuh, ditampar sama malaikat mati, saudara. Anania Safira ditampar, mati, saudara. Ada 2 orang yang dulu mau memfitnah saya, mati, saudara. Mati. Saya nggak ngapa-ngapain. Mati, akan aku bongkar semua rahasiamu. Mati, saudara. Mati. Karena dia memang pegang semua kartunya saya, saudara. Waktu itu, dan saya nggak siap waktu itu. Tuhan kasih mati, saudara. Saya nggak suruh Tuhan, saya nggak mendoakan biar dia mati. Saya cuma sedih, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Nah, sekarang Anda mau bongkar mau apa, sudah saya bongkar sendiri semua rahasia. Saya nggak punya rahasia. Bongkar saja. Benar nggak? Tapi waktu itu, saudara, ngeri, saudara, mati orangnya, saudara. 2 orang udah mati. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Ya, ketika Hani Kristian, Moko Ginta, Irena Handono, Stephen Indra, Yudi Mulyana, siapa yang menghina Islam itu ya waktu itu banyak ya. Si Yahya Waloni yang menghina Kristen. Anaknya mati loh. Apakah dibunuh sama orang Kristen? Enggak loh, mati sendiri loh. Dibunuh sama siapa? Sama malaikat. Ya kan? Dibunuh loh, saudara. Mengapa? Karena mereka kurang ajar. Menghina Tuhan. Lu kok nggak mengampuni lah, mereka nggak minta ampun. Kalau minta ampun ya pasti diampuni lah, nggak minta ampun kok. Minta ampunnya sama Allah kok. Mati lah. Mati kapicirit, saudara, anak-anaknya mereka itu. Anaknya Yudi Mulyana cacat ya. Nah ini Yudi Mulyana sama Ali Makrus mati. Karena meninggalkan Islam. Makanya beda. Ali Makrus dan Yudi Mulyana matinya kan berapa tahun kemudian. Ya kan? Dan mereka matinya masuk surga kan. Kalau mereka benar-benar dalam hati itu percaya, nggak balik lagi ya. Nggak pelin-pelan ya. Karena mereka saya baptis ulang kan. Saya baptis ulang, mereka menyadari kesalahannya. Daripada diteror, karena kan mereka lari-lari kan diteror sama orang Islam kan, dikejar-kejar kan. Nah, lu mati. Tapi kalau sekarang ditanya, kenapa yang mati bukan saya? Kalau memang itu dilaknat oleh Islam, kan saya yang baptis, harusnya kan dibunuh saya kan. Harusnya kan saya kan. Karena Allah Islam nggak mampu. Nggak sanggup Allah Islam sama saya. Nggak sanggup, saudara. Saya sedang sadarkan Anda loh. Kalau beragama itu mesti pakai otak. Dari perentetan peristiwa itu ya. Anda kan selalu nakut-nakutin orang Kristen memframing. Gilbert saja takut. Saya nggak pernah takut, saudara. Tony Daud katanya mau nyantet. Bisa apa Tony Daud sama saya? Nggak bisa, saudara. Tony Daud nggak bisa apa-apa. Dia dukun palsu, saudara. Bisa apa Tony Daud? Nggak bisa apa-apa. Ya kan? Yang bisa kalau dia mau ngerjain saya, dia yang jungkel sendiri nanti. Saya sedang kasih makan orang-orang. Saya sedang dengan kuasa Yesus. Ya, Tony Daud mana sanggup ngerjain yang saya lakukan? Nggak sanggup. Loh ini nggak cuma orang Islam saja yang saya marahin, saudara. Orang Kristen yang hedonisme juga. Ya, orang-orang Kristen yang hedonisme itu masuk neraka. Mereka itu ngajari jemaatnya juga untuk hidup nggak benar. Oh, itu nggak main-main ya. Nggak main-main. Bentar. Ini ada yang, ini ya, saya kasih ini dulu, sebentar. Kasih linknya dulu nih. Bentar ya, ini saya kasih linknya dulu nih, ada yang minta linknya nih. Yang saya lakukan ini adalah untuk memandaikan, untuk supaya Anda jadi pintar, saudara. Ya. Yang saya lakukan ini supaya Anda jadi pintar.
Ya. Ini ada yang nyuruh saya pulang, goblok nih ya. Ini ada yang ngomong nih, suruh pulang. Mana nih? Suruh pulang. Saya mau pulang kemana? Rumah saya di sini, istri saya di sini, anak saya di sini. Ya, lu pulang ke rumah orang tuamu, orang tua saya sudah di sorga, masa pulangnya ke sorga? Goblok juga loh. Ya, kalau nggak takut pulang ke negaramu. Justru pertanyaannya, kalau Allahmu sanggup, kenapa nggak datengin saya di sini? Allahmu ya, yang datengin malah orang Islam, ya berarti bukan Allahmu nggak sanggup. Kamu nggak pakai otak beragama, ya. Artinya kamu beragama nggak pakai otak. Saya nggak takut sama Allahmu, ya. Saya nggak takut sama Allahnya kamu. Kenapa nggak mau pulang ke Indonesia? Karena rumah saya di sini, istri saya di sini, anak saya di sini. Orang tua saya sudah di sorga. Ya, nah, saya pesan minum dulu sama warung Ibu Ana sebentar ya. Ini saya boleh batuk-batuk, kurangan minum. Saya ngajar dari tadi ya, ngajar tadi saya. Dari pagi saya sudah sibuk sekali tadi, ngurusin pajak, ngurusin macam-macam. Halo, warung Bu Ana, boleh pesen es jeruk nggak? Ya, ada yang enak-enak yang minum, aku batuk-batuk terus nih. Ya udah, ya sudah pokoknya yang aku minta air putih aja kalau gitu, atau enggak es teh atau minum. Ya, thank you. Oke, sudah pesan sama warung Bu Ana ya. Enak dah pokoknya. Nah, luar biasa ya. Nah, ini yang saya mau ngomong sama Anda ya. Ya. Kenapa Anda itu begitu bodohnya mau percaya bahwa Allah akan melaknat? Nggak ada. Ya. Saya nggak lagi cerita Islam ya. Gilbert pun saya bodoh-bodohin ya. Tony Daud pun, Anda yang percaya sama Tony Daud, buktinya apa yang Tony Daud ngomong itu coba? Anda pernah pakai otak nggak orang Kristen yang percaya sama Tony Daud? Pakai otakmu, buktinya apa yang dia ngomong? Wah, saya ketemu Lucifer, ketemu ini. Ya itu saya bilang, di rumah saya banyak Lucifer, saudara. Ada 3 kalau nggak salah itu Lucifernya, itu tak piara itu. Tak piara, 3 Lucifer. Saya piara Lucifer 3 di rumah, saudara. Loh, enggak cuma orang Islam yang saya ngomong, yang saya marah-marahin ini. Kalian orang Kristen yang percaya Tony Daud sama Gilbert itu juga, enggak bayar perpuluhan, enggak berkati. Mana buktinya? Coba kamu lakukan, nggak usah bayar perpuluhan setahun, nggak bakal nggak diberkati. Saya sudah lakukan, saudara. Tetap diberkati. Saya nggak bayar perpuluhan ya sampai hari ini ya. Sudah berapa tahun tuh saya tuh. Setelah sejak 2015, 7 tahun saya nggak bayar perpuluhan. 7 tahun. Ya. Tetapi saya berdiakonia. Makanya kan kemarin saya nantang Anda, kalau Anda pengen membuktikan omongan saya, coba setahun, jangan kolekte ke tempatnya Gilbert lagi, karena jemaatnya Gilbert, kalau Anda jemaatnya Pilih Mantova, jemaatnya Niko, jemaatnya mana saja lah, Anda coba jangan kasih ke mereka, kasih ke Damaris. Ya, coba lihat ya berkatnya. Oh beda, beda. Anda kasihkan uangmu ke gerejamu itu, ya. Nah, ini orang-orang yang di Embun Pagi ini udah buktikan semua ya. Mereka berhenti semua ngasih uang ke gereja, kasih ke Damaris, mereka diberkati, saudara. Ya. Dan malah ya, saya kasih tahu saudara ya, kalau Anda tidak berdiakonia, Anda ngasih ke gereja. Gerejanya kan nggak diakonia, gerejanya kan buat beli AC, buat beli, ya kan, buat beli Rolls Royce, buat beli mobil mewah kan. Anda kan bayari pendeta-pendetamu buat beli barang mewah. Kalau Anda kasih ke Damaris, Anda kasih ke Hagios, kasih ke Damar, kasih uang itu buat penginjilan, uang itu buat kasih makan orang miskin. Buat Pak Pau beli mobil, enggak, saya mobil beli sendiri, uang dari pemerintah loh itu. Ya. Dan itu pun saya kasihkan ke gereja loh, ke Hagios tuh. Ya kan, saya kasihkan ke gereja. Artinya apa, saudara? Artinya semua yang saya miliki itu buat Tuhan semua. Ya. Dan mobil itu juga bukan mobil mewah, mobil bagus, tapi bukan mobil mewah. 2.500 cc.
tapi bukan mobil mewah. Kenapa? Kenapa harus beli yang 2.500? Ya karena saya narik wagon buat narik trailer, ya, supaya kita bisa ke Eropa, bisa keliling Eropa. Kita ini bulan ini kita berangkat lagi ya ke Jerman lagi, penginjilan lagi. Tim musiknya kita sudah makin lengkap, sudah makin bagus. Makanya saya bilang, Anda coba kasih uang kolektormu ke Damaris. Anda lihat akan diberkati. Ya, Anda akan diberkati. Kalau Anda tidak berdiakonia, tidak pernah menyempatkan waktumu berdiakonia, uangmu buat diakonia, malah masuk neraka. Udah saya buktikan juga kan. Sudah saya tunjukkan ayatnya. Ya kan? Ya kan? Serius ya, nggak main-main. Anda nyumbang masjid ya benar, uangnya buat teroris. Ya, Anda nyumbang masjid duitnya buat Anda kalau jangan kasih uangmu yang orang-orang minta-minta di pinggir jalan itu ya. Pakai itu buat ngebom gereja, saudara. Jangan dipakai itu buat khilafah semua. Anda jangan kasih uang ke situ, percuma, saudara. Itu orang-orang jahat itu yang di situ itu. Ya, itu orang-orang jahat. Jangan kasih, saudara. Bodoh, saudara, kalau Anda kasih. Ya kan? Nah, benar ini ya. Nah, ini ada yang bilang, perpuluhan itu hanya memperkaya gembala gereja. Ya, karena perpuluhan itu nggak diperintahkan di dalam perjanjian baru. Anda disuruh berdiakonia kepada orang miskin. Ya, pergilah, Matius 19 ayat 23 ya. Pergilah, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Pak Paulus sudah belum? Sudah. Ya, saya sudah lakukan. Oh sudah, lah kamu punya mobil, loh itu kan mobil kita kasih ke gereja buat pelayanan penginjilan. Ya kan? Nah, sudah, ya. Kemarin saya beli alat musik segala macam, itu kan buat penginjilan semuanya. Gitu ya. Kalau itu kok pakai iPad segala macam, iya saya pakai iPad, itu beli buat penginjilan, buat ngajar. Beda kalau saya belinya iPad yang harga 1.500 euro, atau saya belinya, enggak. Saya beli, ini ya, saya baru beli handphone baru nih, Redmi 9T. Ini kalau nggak diskon saya nggak beli, saudara. 120 euro, harga aslinya 220. Lagi diskon separuh, handphone saya kemarin rusak, tak belikan. Ya memorinya 128 giga itu ya. Saya belikan. Dan itu semua untuk apa? Untuk penginjilan. Ya, gitu saudara. Ya, beda kan hidup mewah. Jadi nggak cuma orang Islam, Anda jangan berkata saya anti-Islam, Islamofobia, oh enggak. Tapi memang, kenapa di seluruh dunia ada Islamofobia, Anda tidak bisa menyangkal. Kenapa tidak ada Kristenfobia? Karena orang Kristen baik-baik. Yang ada adalah Islamofobia. Ya, ya kan? Ini ada yang mendukung saya nih. Makasih ya dukungannya. Doa saya untuk Pastor Paulus yang maju terus. Ya jangan lupa kolektornya ya untuk Damaris. Oh bukan buat saya, buat kasih makan orang miskin ya. Dukungan Anda sampaikanlah di dalam apa? Dalam diakoniamu. Nah, balik lagi saudara. Apakah benar Anda akan dilaknat oleh Islam, oleh Allah Islam? Enggak. Allah Islam itu enggak berdaya apa-apa saudara. Enggak sanggup apa-apa. Jadi Anda yang berapologetik, jangan takut ya. Makanya saya menyarankan Anda siap-siapkan semua paspor. Ya, kalau Anda berapologetik. Ya, yang menginjil bagian menginjil. Bu Vivin, segala macam itu kan Pak Alex, Pak Thomas Tejo. Nah, itulah penginjil di kasih ya, Pak Samuel semua. Itu penginjil-penginjil kita. Yang di Damari semua itu kan, Pak. Nah, yang menginjil. Anda yang berapologetik siapkan paspor. Kalau menginjil itu Anda jangan bahas Al-Quran, jangan bahas yang lain-lain. Fokus dengan penginjilan. Menginjil itu Anda jangan membahas Al-Quran, bahas kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Hindu. Jangan menginjil, yang menginjil hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Alkitab kita. Yang kontekstual, ya berarti Anda masuk ke dalam konteks budaya tersebut. Ya,
Nah, kalau Anda yang berapologetika, ya berapologetika kayak saya. Nah, memang dalam apologetika itu semua ketika Anda menjawab Islam pasti akan dianggap penista agama. Ya, Muhammad bilang ingin mengawini Maria. Saya bilang bangsat juga nih si Muhammad dicabul. Marah lagi orang Islamnya. Muhammad bilang katanya ya kan dia sudah ditulis dijanjikan ditulis di dalam kitab Kidung Agung. Oh, cabul juga. Lagi apa nih? Lagi coli nih Muhammad nih di Kidung Agung nih. Nah, menista lagi ngomongnya. Lihat habis Bapak bilangnya coli. Lah iya sekarang saya tanya. Katanya Kidung Agung kitab porno. Lalu Muhammad di dalam situ ngapain? Kan coli kan? Nah, salah lagi. Bingung kan ngomong sama orang Islam ini kan. Kemarin Holy Wings. Ya kan mempromosikan surga ngehe. Dibilang penistaan lagi. 3.000 karyawan diberhentikan semua. Serba salah. Ya kan? Serba salah. Ya kan? Iya, satu-satunya channel belak-belakan ya, bikin pinter umat. Memang tujuan kita adalah untuk memandaikan kalian semua. Tujuan channel ini adalah untuk memandaikan baik orang Kristen maupun orang Islam ya supaya Anda jangan mau ditipu sama Gilbert, ya, supaya Anda jangan mau ditipu sama orang Islam. Oh, saya tidak main-main. Ya, jangan mau ditipu sama Daud Tony. Ujung-ujungnya kalau gerejamu tidak berdiakonia, tidak bermarturia, sesat pokoknya. Mau aliran apapun gerejamu, mau Trinitas, mau Oneness, mau Trines, mau kuartet, mau apa yang pokoknya kalau Anda tidak berdiakonia, tidak bermarturia, gerejamu sesat, ya. Sesat gerejamu, masuk neraka itu kamu, sak pendetamu, sak kamu sekalian. Kalau tidak berdiakonia dengan rajin. Karena ibadahmu itu ya Yakobus 1 ayat 27 adalah diakonia, itu adalah ibadahmu sambil menjaga hidup dan kekudusnya. Lo Islam juga bagi fakir miskin, iya tapi kan nggak kudus, titiknya kemana-mana saudara, nyolok kemana-mana, nah, ya tetap masuk neraka. Apalagi dibilang apa? Surganya penuh dengan sperma kan, muncrat kemana-mana. Dibilang apa? Kamu sesat kata Tuhan Yesus. Jadi Muhammad memang sesat. Makanya ibadahmu itu adalah Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 27. Jaga hidupmu dalam kekudusan, berdiakonia sambil menjaga hidupmu dari kecemaran. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, itu sudah dituliskan dengan jelas, saudara. Sudah sangat jelas sekali. Kalau Anda yang beginian aja masih nggak paham, ya saya nggak ngerti bagaimana caranya membuat pemahaman kepada Anda. Ya, nah, tapi hari ini kita nanti nggak lama-lama ya. Kita hari ini nggak lama-lama. Tapi saya ada mau kasih satu pengumuman dulu ya. Ada ya. Sebentar. Saya tadi ada mau ini dulu ya. Sebentar ya. Penista agama. Nah, tadi saudara ada berita dari Napoleon Bonaparte. Saya ini mencegah konflik horizontal. Bangsa juga nih Jenderal satu ya. Ya, ini aib bagi kepolisian ya. Nah, maunya orang Islam, Anda itu diam-diam saja nurut. Kayak Gilbert itu lo nurut. Kayak si Tony Daud nurut aja sama orang Islam. Maunya orang Islam itu Anda nurut. Tapi kan goblok kan. Anda mau nurut aja sama orang Islam. Iya, yang penting aman Pak. Ya goblok Anda. Makanya Indonesia itu kere terus. Karena ada orang-orang Kristen juga goblok. Nurut-nurut aja, diam-diam saja. Harusnya Anda memberitakan Injil. Harusnya Anda berdiakonia. Memberitakan Injil itu beda dengan apa namanya? Dengan menjelek-jelekan Islam. Ya, damar kasih itu memberitakan Injil. Nggak usah bahas Islam, ya. Saya selalu ingatkan damar kasih. Jangan ya membahas Islam. Nggak ada urusannya. Serahkan pada saya. Serahkan pada saya. Kalau saya melakukan kritik sosial, ya, kepada Islam, kepada Kristen juga. Ya kan? Kalau Islam Anda nggak merasa seperti yang saya omongkan, ya udah jalanin aja.
Kalau Anda orang Kristen nggak merasa seperti yang saya omongkan, ya Anda jalanin saja. Ya, nah, ini ada yang ngomong nih. Nurut nih, nanti sudah waktunya disembelih. Pastor Paul. Saya nggak pernah nyembelih orang ya. Nggak pernah saya, nggak tega. Lalat pun tidak akan saya bunuh, saudaraku. Ya kan? Nah, dikeplak iya, tapi nggak saya bunuh, dikeplak. Kalau akhirnya mati saya nggak tahu ya. Tapi mungkin tujuannya cuma ngeplak doang ya. Kayak Anda kalau tak keplak gitu loh, nggak akan tak bunuh. Ya, kalau bunuh itu kan tak tembak apa ini ya. Nah, gitu ya, nggak pernah saya bunuh lalat, nggak pernah ngeplak lalat iya. Nah, tapi kalau orang juga nggak pernah, apalagi ya kalau ngeplak ya mungkin kadang-kadang ya ngeplak dulu itu ngeplak. Ya tapi kalau sekarang ya jangan. Ya saya kan penuh dengan kasih. Lebih baik kasih makan ya, kasih makan orang. Nah, tapi ya ada satu yang membuat saya heran ya dengan orang-orang, dan ini hanya ada di Indonesia ya. Anda kok takut sekali sih ya sama omongannya pendeta, sama omongannya ustadz. Coba, kenapa Anda takut ya? Kenapa Anda takut ngecek kalau ada pendeta ngomong sama ustadz ngomong? Nah, ini pertanyaan harus dijawab nih oleh Anda sendiri. Ya, mengapa Anda takut dengan pendeta dan ustadz? Ya, kenapa? Ya, saya nggak tahu, yang tahu Anda. Ya, ini ada yang ngomong udah ngajarin nakal juga nih. Saya takut sama ustadz karena nanti nggak dapat jatah ngehe. Kan kurang aja coba jawabannya coba. Ini kan menistain. Nah, kalau takut sama pendeta, jawabanmu apa coba nih Supriyadi sama Setiawan? Kenapa takut sama pendeta ini coba? Kalau takut sama Islam karena ustadz, karena takut nggak dapat jatah ngehe. Nah kalau takut sama pendeta kenapa itu? Nah, ini hanya ada di Indonesia, saudara. Ini hanya ada di Indonesia ya. Takut sama ustadz, takut sama pendeta. Saya berharap Anda itu jangan ada, Alkitab mengajarkan kepada kita ya untuk menguji segala sesuatu. Nah ini tanya nih, kalau ustadz pakai ilmu hitam, iya tapi sampai sekarang nggak ada ustadz yang sanggup nyantet saya. Ya, ancaman mah banyak, santet masuk ke Facebook, masuk kemana-mana ya. Ancaman itu banyak, tapi nggak ada yang sanggup. Ya, udah ya, thank you. Nah, ini pesanan saya sudah datang, saya mau minum dulu. Ancaman mah banyak. Nah, ini sekarang nih, belalang. Ah, ini dia nih, bener ini. Wah, pinter ini ya. Ah, iya, saudara. Ini Tony Rose ini orang jujur nih, terima kasih ya. Pendeta nakut-nakuti pakai belalang pelahap. Oh, bener juga, iya saya baru ingat. Iya bener ya, ini Tony Rose ini memang orang jujur ini, terima kasih ya. Aduh, terima kasih Tony Rose ini ya, ini orang jujur. Ya, pendeta nakut-nakuti pakai belalang pelahap. Iya, aduh, nggak usah takut ya. Kalau saya nakut-nakuti Anda, saudara, kalau Anda tidak diakoni masuk neraka loh. Lu ayatnya beneran ada ditulis ya. Kalau kamu tidak kasih makan, tidak kasih tumpangan, ya tidak kasih minum, tidak kasih pakaian kepada orang-orang yang miskin ini, ya, kamu masuk neraka loh. Oh, saya ngomong nggak main-main tuh Matius 25 ayat 46, 42 sampai 46. Anda baca itu. Anda masuk neraka. Kalau gerejamu tidak melakukannya, pendetamu sama kamu bareng-bareng masuk neraka. Makanya jangan kasih perpuluhanmu ke sana lagi, kasih ke Damaris. Kalau kamu nggak ada waktu, ya karena kamu sibuk, kasih uangmu. Tapi akan lebih bagus, ya dulu Pak HW pernah ngomong ya waktu hari Minggu, kalau kamu sendiri yang kasih, saudara. Akan lebih bagus, tanganmu sendiri yang memberikan, membawakan makanan itu. Tapi kalau kamu nggak ada waktu, kamu kasihkan ke Damaris uangmu. Supaya kamu jangan bersalah sama Tuhan. Ya, supaya kamu jangan bersalah sama Tuhan. Nah, ini ada nih. Jadi itu ya, tapi memang itu kan saya bilangnya ada nih, ada yang ngirim saya nih, tapi kok nggak anu ya. Terus memang ini saya baru kepikir, oh iya jangan-jangan orang itu ya yang ngirim ya. Nah, tetapi saya hubungi memang nggak bisa sekarang orangnya. Oke, luar biasa nih.
Tetapi itu tadi ya, saudara, bahkan santetnya orang Islam saja pakai ilmu hitam, bukan pakai bukan maksudnya bukan Allah lagi, pakai ilmu hitamnya kekuatan lokalnya mereka, apa dewanya orang lokalnya. Artinya Allahnya sama setan aja lebih sakti setan daripada Allah kan? Coba. Anda kalau pergi ke dukun, kan dia pakai walo, ya bismillah, bismillah, biskota, bisdamri gitu kan. Tetapi kan yang dipakai tetap nanti jinnya, siapa jinnya, bukan Allah kan. Allahnya apa? Nggak bisa apa-apa. Tetap nggak bisa apa-apa, saudara. Anda mau apa-apain tetap nggak bisa apa-apa, coba. Yang dikirim ke Pak Paul sudah yang terkuat, Pak. Tapi kok nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa, nggak bisa. Saya waktu di Jakarta juga katanya dikirim, tapi katanya nggak bisa santet. Oh, itu bukan masalah santet yang begituan, karena ada satu psikologis. Ya, itu saja sudah ketemu ya, orangnya sudah ketemu. Nggak bisa, saudara, nggak mempan, saudara. Hari ini kan harusnya temanya Ibu Koni. Nah, tapi begitu nggak ada, ini sebenarnya tema ini sudah lama saya pengen sampaikan ya. Artinya begini, kan banyak tuduhan, saya ini menista Islam. Oh enggak ya, saya ini mengkritik kebiasaan beragama yang compong, termasuk orang Kristennya. Ya kan? Apakah saya mengadu domba orang Islam dengan orang Kristen? Ya enggak lah. Apakah saya ngadu domba Gilbert sama si orang Islam? Kan enggak kan? Nggak beda kalau si HMC itu kan semua orang diadu domba kan. Dan pendeta-pendeta goblok juga itu pada masuk ke sana ya. Mau diadu domba begitu. Orang-orang Kristen goblok juga masuk ke sana mau diadu domba. Kayak diadu jangkrik begitu. Dari dulu, dari 2 tahun yang lalu saya udah bilang, jangan masuk ke channel Islam, terus kalian debat antar dogma di sana. Goblok kamu mau diadu begitu. Kan badal juga kan. Sampai sekarang ada sesama pendeta saling membuka aib di channelnya orang Islam. Kan tolol bener kan ini pendeta-pendeta ini kan. Ya bukan pendeta juga sih sebenarnya ya. Mereka juga bukan pendeta juga. Cuman memang orang Kristen tolol saya bilang. Nah itulah ya. Oh gitu. Jadi ini Pak Paul. Kan orang Islam kan membuktikan itu nih, buktinya nih Saifuddin diazab. Kok saya nggak diazab-azab malah tambah jaya ya. Artinya Allah Islam setuju dengan saya kali ya. Apa yang terjadi Pak? Nggak tahu. Iya, Pokoknya dia kan kan mengklaim Saifuddin kena azab kan. Berarti Saifuddin di hadapan Allah Islam salah, di hadapan Allah Islam saya ini bener kan duluan saya kan. Oh iya, betul. Iya kan? mungkin secara tidak langsung diakui mereka juga nabi gitu kan? Nggak Iya, mungkin. jangan-jangan memang Allah Islam meridoi perjuangan saya. Ya, terus Pak Saifuddin baik-baik aja setahu saya, Pak. Nggak tahu, makanya itu. Nggak ada masalah kan? Orang Islam itu yang dimaksud mengasap itu bagaimana itu maksudnya itu? Ya kan? Azab dilakukan oleh Tuhan atau manusia? Azab Tuhan ya, Tuhannya, sesembahannya. Iya katanya. Oh. Makanya saya bingung juga nih, Tapi definisinya baik-baik asap aja. itu, definisinya asapnya orang Islam ini apa ini? Iya kan? Kenapa saya diridoi sama orang Pak Islam? Paul baik-baik aja. Iya, Pak Paul baik-baik aja. Pak Saifuddin sejauh ini yang saya tahu baik-baik aja. Kalau memang Allah Islam itu ada, ya kalau memang Allah Islam itu berkuasa dan Allah Islam tidak suka sama saya, kenapa saya dibiarkan tambah makmur, tambah jaya, program-program kita tambah luar biasa? Ya kan? Anda kepikir nggak orang Islam? Ini harusnya menjadi pemikiran Anda, evaluasi orang-orang Islam, ya kan? Ya kan? Tapi apakah kepikir orang Islam seperti ini? Oke, ya kan? Kalau Anda masih nggak nyadar juga, berarti Anda memang orang tolol, orang Islam ini ya. Orang tolol. Nah ini ada yang bagus nih ngomong ini ya. Asap yang nyata itu cuma Muhammad diracun, itu asap yang benar. Iya. Ya kan? Itulah asap yang benar itu. Saudara, kalau Anda ajaran agamanya itu suruh bunuh-bunuh, bagaimana ya? Kalau ajaran Anda di setiap hari disuruh bunuh, terus gimana coba? Bagaimana dunia mau aman? Ya kan? Anda waras enggak? Bagaimana Indonesia mau aman? Siapa menista Islam? Padahal Muhammad dulu yang menista Kristen kan. Kita kan cuma jawab. Ya kan?
Kita ini hanya menjawab Muhammad. Gara-gara jawab, Kace di penjara. Oke, intinya ini kamu boleh nista kita, tapi kita nggak boleh nista kamu. Sama kayak di ini ya, di Eropa juga sama ya. Orang-orang Islam ini berani nyindir-nyindir orang Kristen, begitu dijawab, kejang-kejang langsung penistaan agama, bunuh, gorok, sembelih. Saya nggak ngerti ya. Iblis yang kalian sembah, yang disembah oleh Islam itu iblis pasti. Saya hakul yakin ketokan kepala saya, mati titik saya ya. Yang disembah orang Islam itu pasti setan, saudara. Pasti setan. Ya. Ya tadi channelmu itu benar, ilmuwan lokal. Harusnya kita itu pakai logika, beragama itu pakai logika. Saya pernah lihat, mana ketutup video saya kan. Saya pernah lihat ada orang Kristen bilang, siapa suruh pakai logika, pakai iman. Wah, saya bilang ini orang Kristen tolol lagi nih, Kristen satu lagi. Anda tuh disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu loh. Ya, saya pernah dengar firman itu. Iya, Dalam hal itu. dan saya heran kalau ada orang Kristen. Tadi saya nonton, saya sampai, aduh ini perempuan cantik-cantik tapi tololnya minta ampun ya. Ngaku-ngaku Kristen lagi. Justru itu dia pakai konsepnya Islam, Pak. Iya. Kalau dia bicara seperti itu, dia pakai konsepnya Islam. Nah, Bahkan karena sekelas Adi Hidayatun mengatakan, jangan pakai akal dulu. Iman dulu terima, baru nanti pakai akal diikutin. Jadi akal tuh mengikuti iman. Logikanya seperti itu. Dan itu udah nggak bisa diubah lagi. Itu udah jadi mindset mereka, Pak. Seperti itu. iya, justru makanya. Jadi hari ini kita bukan masalah kebebasan beragama. Kalau saya mah bebas-bebas saja di sini. Ya, cuma saya lagi mau membahas betapa tololnya orang kalau beragama. Ini nggak cuma orang Islam aja, orang Kristen juga sama saja tololnya kalau Anda mau bertuhan tapi nggak mau berakal, itu udah tolol loh. Itu yang saya maksud. Karena mungkin bisa dimaklumin juga, Pak. Karena teman-teman Kristen hidup di Indonesia, mayoritasnya Muslim, mereka itu yang terbawa, saya Pak. pikirkan. Terframing Iya, kita harus oleh sisihkan itu. pola budaya Islam. Ya kan? Betul, Karena setuju. tetangga mereka kan Islam semua kan, yang terbiasa kalau apa-apa nggak nanya. Tapi kan tadi pertanyaan saya tadi, kenapa kalian sama Ustadz kok takut? Kenapa kalian sama pendeta takut? Kalau sama Ustadz takut nggak dikasih ngehe. Kalau sama pendeta kenapa takut? Ternyata ditakut-takutin pakai belalang pelap. Bener juga ya. Ya, tapi mungkin ada jawaban lain. Tapi ini saya ngomong nggak cuma Islam doang ya. Jangan ngomong saya menista Islam. Kalau bilang saya menista Kristen juga berarti kan. Oh, saya ini pastor ya, bukan pendeta, pastor. Karena di sertifikat saya tulisannya pastor. Yang dulu pendeta tulisannya, tapi yang sekarang di sertifikat saya tulisannya pastor. Ya, saya ini seorang gembala dari Kristen. Tapi saya bilang ini orang Kristen tolol yang kalau beragama nggak pakai akal. Nah itu. Nah, mungkin Pak ilmuwan lokal bisa sharing juga, nggak apa-apa, boleh. Di sini kan kita membangun opini kan. Betul sekali. Itu kan gini, terawangan tadi. Santet itu adalah sebuah proses sains yang mungkin beberapa orang, tapi itu sebenarnya adalah sebuah sains ya. Sains yang belum kita pahami. Mungkin faktor psikologis ya, kalau dari Pak Paul mungkin itu. Betul. Kalau saya lebih cenderung bahwa kenapa orang dari jauh nggak bisa santet saya? Karena saya nggak percaya santet. Bagaimana orang mau nyantet saya? Orang nggak bisa memanipulasi pikiran saya. Lalu ada orang deketin saya kan, kita ngobrol-ngobrol kan, dia mau taruh santet itu karena dia dengan menaruh sesuatu kode kunci sehingga saya tersugesti kan. Ya. Nah memang sehabis itu memang terjadi kejadiannya. Nah, kalau Pak Raja Uti tadi kan bilang mengamati tadi Raja Uti ini ada satu nih, karena habis itu terus Pak Paul katanya sakit kan. Wah, ya. Nah, tetapi itu adalah sebuah proses yang tersugesti, tetapi itu pun karena saya cukup rasional orangnya ya. Jadi saya menolak, ya karena justru rasionalitas itulah yang menolak saya dari ilmu hitam itu kan. Bagus sekali itu, Pak. Dan Alkitab saya mengajarkan kita untuk berpikir rasional dengan rasional loh. Sampai tidak bisa terpikirkan lagi. Makanya tadi bilang di Alkitab itu bilangnya, yang melampaui pikiran manusia itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena memang pada kenyataannya ketika kita berpikir, pertama justru kita berpikir dengan rasio kita. Sampai satu ketika kita mengalami Tuhan yang melampaui akal kita. Karena kita ada begitu kedekatan. Tetapi bukan terus kita percaya membabi buta, ngedan begitu. Enggak. Bahkan Musa, waktu disuruh mau memimpin orang Israel menyeberang Laut Merah, apa Musa nggak pakai rasio?
Dia 40 tahun tinggal di Laut Merah loh. Ya kan di tanah Midian kan 40 tahun dia ngeliat cuaca loh. 40 tahun dia tahu cuaca di situ ekstrim. Dia melihat, mengamati 40 tahun, lalu dia pulang, diajak lewat situ. Kenapa nggak lewat utara? Oh karena disuruh Tuhan. Taunya dari mana disuruh Tuhan? Kan narasinya begitu kan. Tetapi kalau kita bilang kenapa Musa mimpin perang lawan Amalek semua basis, dia panglima perang loh. Ya kan? Musa ini panglima perang loh di Mesir. Makanya dia mimpin perang lawan Amalek menang. Karena dia memang ahli strategi. Nggak mungkin terus Musa tukang beca disuruh mimpin perang langsung menang, bohong bener. Nggak mungkin. Betul. Secara logis aja nggak mungkin. Musa itu di Mesir itu panglima perang. Dia lari 40 tahun. Dia susun strategi. Bahkan di dalam Targum dia di penjara, ditahanannya pimpinannya orang Midian. Yusuf ya tiba-tiba dari penjara keluar bisa ngasih nasihat Firaun. Nggak mungkin. Yusuf 13 tahun di penjara politiknya Potifar. Ketemunya orang-orang politik semua. Juru minuman, juru makanan itu orang politik loh. Sama seperti Anas Ubarningrum sama si siapa? Antasari Ashar itu. 13 tahun kumpul sama Anas Ubarningrum sama Antasari Ashar. Yusuf pinter nggak? Pinter. Pasti pinter kan, ditanya sama Firaun. Dia jawab dengan gampang kan. Dan dia punya pengetahuan yang sebelumnya dari bapaknya, dari keturunannya yang dia punya pegang. Dia tahu. Dan dia punya bakat di sana juga. Dan Tuhan memberkati. Keberuntungan itu ada keberuntungan, ada momentum itu. Tuhan memberikan momentum itu. Nah disitulah peranan Tuhan yang invisible itu. Memberikan momentum bagi Yusuf kan. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia langsung jadi Perdana Menteri. Budak jadi Perdana Menteri, mustahil. Dia pertama belajar dulu sama Potifar, ngatur rumahnya Potifar. Ngatur rumahnya Potifar itu rumah gede, dia punya anak buah banyak. Semua perkataannya Yusuf didengar semua sama anak buahnya Potifar. Artinya kan dia jadi wakilnya Potifar kan, wakilnya panglima kan. Kemudian masuk penjara 13 tahun kumpulnya sama politikus-politikus tambah pinter. Dia punya rahasia-rahasia negara, dia tahu baca cuaca di Mesir, ngalami paceklik malu 7 tahun. Begitu Firaun cerita, oh gampang itu maksudnya ini. Gampang banget. Karena pakai akal, pakai rasio itu loh. Alkitab pun ngajari kita berpikir dengan otak yang otak yang waras. Setuju banget. Iya, makanya disuruh menguji segala sesuatu. Alkitab tuh nantang ya. Ujilah segala sesuatu. Ditantang loh kita, diuji. Kalau Al-Quran bilang apa? Jangan banyak nanya. Banyak nanya gue kasih tai lo ntar lo. Kayak si Napoleon Bonaparte kan. Loh, Pokoknya iya kan? beriman dulu aja ya. Oh iman dulu, kamu imani saja. Nggak imani saja kan belakang. tak kasih tai kamu. Kan gitu kan si Napoleon itu kan. Nah itu makanya saya bilang ini agama tai. Karena memang itu hanya iblis. Bagaimanapun budaya Yahudi juga mengalami akulturasi dari Romawi maupun Mesir. Jadi orang-orang terdidik semua di dalamnya. Jadi dari segi histori, orang Yahudi itu mengalami tempaan dari orang-orang yang berpendidikan juga. Selain mereka maju karena pembantaian orang-orang pada pintar. kaumnya, tapi juga belajar dari. Nah, iya, betul Pak. Karena dia dihimpit oleh orang-orang pintar. Lihat ya, kekristenan itu lahir di tengah budaya filosofi yang amat tinggi. Zaman itu ya, Stoa. Ingat, Rasul Paulus itu di Kisah Para Rasul debat sama orang-orang Stoa loh. Zaman itu sudah debatnya sama orang Stoa. Hari ini orang Stoa lagi debat lagi sama orang liberal kan. Sama orang-orang Kristen. Zaman itu orang-orang Stoa itu debatnya sama orang Kristen. Orang-orangnya siapa itu? Plato. Murid-muridnya Plato debatnya sama Yohanes. Kekristenan lahir di tengah orang-orang pintar, di tengah-tengah orang yang mikir. Islam lahir di tengah orang yang ceboknya pakai batu. Pusing enggak? Iya kan, ada hadis Bukhari kan, cebok pakai 3 batu. Ketika Islam masih belajar, ceboknya pakai apa ya yang benar ya? Pakai batu, pakai daun. Orang Kristen sudah Jadi itu yang menginspirasi hal-hal sepele itu harus diatur semuanya. Ribet banget, Pak. Nah iya. Mau ngehe saja. Ayo masuk pertama baca Bismillah, Biskota, Bisdamri. Masuk yang kedua bacanya apa? Bismillah, Transjakarta, Trans Semarang. Ya kan? Mau orgasme, oh lala bebe. Kan begitu kan? Harus baca begitu. Coba. Orgasme pun ada bacaannya.
Oh itu berarti teratur sekali Islam. Goblok itu bilang. Kalau kamu sampai begitu saja, sampai mau orgasme saja. Nanti kalau lupa gimana? Masuk neraka kamu. Weh goblok. Biadab ya. Kalau lupa baca masuk neraka. Kan kurang ajar. Dan lagi orgasme, kalau saya mau meledak-meledak saja enak menikmati. Jadinya yang jadi korban dari ini semua adalah umatnya, Pak. Gitu loh. Umatnya. Bukan hanya umatnya. Cek, suara saya ada ya, Pak ya? Ada. Oke. Yang jadi korban bukan hanya umatnya, tapi umatnya juga meresahkan kaum yang lainnya, gitu loh. Umat beragama yang lainnya. Apa yang merugikan dari umatnya sendiri? Mereka, pergi haji, ya sudah ngasih devisa bagi negara Arab itu sendiri. Tapi di sana kita nggak jadi tuan, malah jadi TKW. Oke lah, itu mungkin karena kita juga butuh pemasukan, ya. Tapi tolong dong, ya, yang yang diperkosa itu terus dipancung di sana, tolong dikasusin juga dong, gitu loh, ya kan? Kita di sana uang, jadi untuk diperpancung. Nanti Muhammad bisa di pengadilan Mahkamah Internasional in absentia itu deh, kalau yang pemerkosa itu digugat. Halo, ya sorry Pak. Bro, ini saya kasih tahu ya. Ini mungkin Anda ini pertama kali masuk ke channel saya ya. Dulu tahun kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ada pengungsi dari Somalia yang ke Eropa. Lalu dia memperkosa anak muda ini masih umur 17 tahun. Lalu dia memperkosa orang Swedia. Ya kalau nggak salah orang Swedia waktu itu. Terus dia ditangkap polisi. Jawabannya apa? Waktu ditanya, kenapa kamu perkosa dia? Dia bilang karena itu sunnah Rasul. Di agama kami mengizinkan. Coba. Yang salah siapa? Ustadznya, Rasulnya, apa dia? Sunnah Rasul atau polisi yang nangkap? Gitu maksudnya. Iya, kan dibolehkan memperkosa orang kafir kan? Yang salah siapa coba? Ini pertanyaan yang harus orang Islam jawab, tapi kan nggak ada yang sanggup jawab. Begitu ada yang jawab, oh itu kan ajaran 1400 tahun lalu. Ya tapi siapa yang membatalkan? Kalau ajaran di dalam Torah, bunuh orang Amalek, bunuh ini, bunuh itu. 2000 tahun yang lalu sudah dibatalkan. Torah kan 3500 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berkata, hukum Torah dan kita para nabi berlakunya cuma sampai zamannya Yohanes. Lalu Paulus menjelaskan ayat itu, dijelaskan lagi. Hadisnya berkata, ya kan, atau Talmudnya kita orang Kristen kan Paulus bilang. Artinya Yesus mati di kayu salib membatalkan hukum Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Efesus 2 ayat 15. Artinya kita nggak suruh bunuh orang Amalek lagi, nggak suruh bunuh orang kafir, nggak disuruh orang homoseksual dibunuh, termasuk nggak usah bayar perpuluhan. Karena sudah diganti dengan yang terjadi pada Islam ya. Ya, tapi kalau Islam kan dibalik kan. Nah, betul, dibalik lagi di zaman Islam. Betul. Itu lalu para habibnya yang baik-baik, yang kata saya baik ya, seperti siapa Quraisy Shihab, lalu siapa lagi itu Ade Armando dan yang lain bilang ya. Itu kan 1400 Gus Dur itu bukan orang Islam ya, dia sudah dibaptis ya Gus Dur itu. Oh gitu. Gus Dur itu sudah dibaptis loh, serius. Gus Dur itu santo loh tuh. Ya dia mengizinkan dipermalukan, mengorbankan segala-galanya itu demi membela orang-orang yang lemah dan tertindas, persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia pasang badan loh. Makanya saya bilang Gus Dur ini santo ya. Tapi kita balik lagi ya, Habib Quraisy Shihab, ya si Ade Armando, si siapa lagi, ya itu kan dulu, sekarang tidak berlaku. Iya, siapa yang tidak memberlakukan siapa lagi? Siapa yang tidak memberlakukan ayat itu? Nggak ada yang berani. Kalau Torah, Yesus dengan jelas, hukum Taurat kita para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Habis itu Injil diberitakan. Kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Injil, yaitu dalam perspektif Yesus Kristus. Nah, lalu Paulus menjelaskan, dengan mati Yesus di kayu salib, kita udah nggak perlu ikutin Torah lagi. Gitu. Iya, memang sudah ada fasenya dan stop ya, akhir di situ. Sudah ada tertulisnya.
Kalau Islam kan Iya. nggak ada. Oh, nggak ada. Itu sampai akhir hayat, sepanjang zaman, dan sampai nanti matahari terbit dari barat, Iya. Pak. Ya. Kalau tadi nanti kan omongannya itu kan lagi perang lah, makanya. Tapi kan kalian selalu menciptakan suasana perang terus. Jadi seterusnya kita ini tuh jadi perang ya. Si Felix Xiao bilang ini kita lagi perang ini antara kebajikan dengan kejahatan, dengan Islam dengan orang kafir. Perang yang terstruktur, tersistematis, penistaan agama katanya Holy Wing itu penistaan tersistematis. Gundul Peyang 2.850 orang Islam, 3.000 karyawannya Holy Wings, yang 5% kafir, yang 95% Islam. Mereka mau menista Islam. Bahkan yang merancangkan promo Muhammad dan Maria ini orang Islam. Karyawan yang agamanya Islam coba. Itu kasus Holy Wing kemarin tuh kampret banget deh, saya bilang. Nah, Masih fuck banget gitu loh. Orang kita tuh, aduh. bingung. Bingung. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa ini kan channel kita ini kan memang mencerdaskan Indonesia bagi orang-orang Islam ini. Kalian percaya dengan tahayul tuyul laknat ya. Tetapi mengapa kamu tidak percaya dengan logika berpikir yang benar? 1 + 1 itu sama dengan 2. Lalu orang Islam berkata, lah itu orang Kristen Trinitas 1 + 1 + 1 sama dengan 1 bilangnya. Loh siapa yang bilang 1 + 1 + 1 sama dengan 1? 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3. Lalu orang Kristen ayat 3 siapa bilang? Nah, kan jadi bingung kan orang Islam ini kan? Sama, kalau saya bilang sama orang Islam, saya nanya orang Islam sampai hari ini, dulu pernah saya tanyain ya, orang sampai kayak ngaku-ngaku S2, IAIN itu. Coba Muhammad ada di mana? Muhammad ada di alam barzah. Loh katanya Muhammad ada di sorga sekarang. Terus Saya Muhammad tahu di itu. alam barzah. Lah itu di Masjid Nabawi Muhammad bukan? Loh ya Muhammad juga, berarti Muhammad ada 2 dong. Saya pernah ngeliat video Pak Paul waktu yang bekas live itu. Nah iya kan bingung kan? Lalu ada 2 berarti Muhammad. Apakah 1 + 1 sama dengan 2? Berarti Muhammad ada 2. Nah orang Islam yang S2 IAIN ini bingung lagi kan. Lo 1. Goblok 1. Lo iya kamu bilang Allahnya orang Islam 1. 3. 1 + 1 tambah. Nah Muhammad ada 2 apa 1? Bingung kan? Nah itu tadi. Karena orang Kristen pakai logika. Ya. Karena begini juga Pak Paul ya. Nih, terutama khusus perdebatan di Indonesia antar lintas agama ya. Kenapa orang Kristen selalu di frame kalah dan kenapa selalu kelihatan kalah? Karena satu, harus kehati-hatian dalam berucap. Betul. Kalau agama mayoritas kan bebas. Dia mau ngomong bahkan sampai menghujat pun, itu ditepuk tanganin pada saat sesi debat. Itu jelas banget, Pak. Gitu loh. Makanya nggak ada orang Islam berani masuk ke sini untuk debat sama saya. Udah pernah sekali 2 kali selalu KO kan. Termasuk si Ustadz Masihud kan. Karena saya kan bebas ngomong, nggak ada remnya kan. Betul. Logika saya kan tidak terduga oleh mereka kan. Bikin kaget. Kenapa bikin kaget? Karena saya tidak dibatasi oleh hukumnya Indonesia. Betul. Sehingga Setuju. saya bisa menjawab sesuai apa yang seharusnya dijawab. Makanya saya bilang Pak Paul itu Iron Man-nya Indonesia Luar ya. biasa. Ya. Lebih tepat Nabi ke-26, Pak. Oke.